Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan di sini kami ingin menampilkan sedikit video tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum kami melanjutkan ke dalam penjelasan, kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Silakan disaksikan. Halo semua, nama saya Daniel Purba. Saya nomor absen 8 dan di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Christiana Ginting, nomor absen saya 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi, di mana saya akan menjelaskan 3 soal pertama. Enjoy your video, bye! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vladika Josephine Nuristambang. Saya bernomor absen 13 dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal fungsi komposisi dari nomor 4 sampai 6. Bye bye. Halo semua, perkenalkan nama saya Miko Alfian Pratama Ginting Mente. Saya nomor absen 25. Di sini saya menjelaskan fungsi inverse. Halo semua, perkenalkan nama saya Ninia Prisya Bakti, nomor absen saya 26. Di sini saya akan menjelaskan contoh bagian awal dari fungsi inverse. Selamat menyaksikan. Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Agnes Priscilla Berfinginatin. Nomor absen saya yaitu nomor 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh fungsi inverse. Jangan lupa ditonton. Halo teman-teman, saya Daniel Elvi Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi. Yang pertama, pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan. Dan kata lain, fungsi komposisi menggabungkan dua jenis fungsi seperti fungsi fx dan gx yang disimbolkan dengan bundaran. Contohnya, terdapat dua fungsi fx dan gx yang digabungkan. Jadi, fungsi komposisi yang terbentuk dari keduanya yaitu f bundaran gx. Bisa kita baca dengan fungsi f komposisi g atau f bundaran g. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fungsi komposisi, saat dua fungsi digabungkan secara berurutan, maka akan muncul fungsi yang baru, yaitu f komposisi gx, artinya g dimasukkan ke f, disebut fungsi f komposisi g atau f bundaran g. Yang kedua, g komposisi fx, artinya f dimasukkan ke g, disebut fungsi g komposisi f atau g bundaran f. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sifat komposisi fungsi. Yang pertama itu komutatif. Komposisi fungsi secara umum tidak memenuhi sifat komutatif. Artinya, suatu operasi hitung dikatakan memiliki sifat komutatif jika letak bilangannya saling ditukarkan akan tetapi menghasilkan hasil yang sama meskipun bilangan itu merupakan bilangan positif maupun negatif. Yang kedua, asosiatif. Komposisi fungsi memenuhi sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Oke teman-teman, pertama-tama saya ingin menjelaskan soal nomor 1 tentang fungsi komposisi, yang dimana soalnya itu diketahui fungsi fx sama dengan 5x tambah 4 dan gx sama dengan 9x kurang 3. Tentukan fungsi komposisi g bundaran fx dan f bundaran gx, dimana kita menjawabnya f bundaran g kali x sama dengan ini artinya teman-teman, nilai G ini kita masukkan ke F, di mana nilai F ini kan 5. Jadi kita masukkan 5 dikali, kita cari GX-nya. G-nya itu kan 9X kurang 3. Jadi kita masukkan 9X kurang 3. Baru kita tambahkan 4 karena 4 itu kita dapat dari fungsi fx ya teman-teman. Jadi yang kita dapat itu 5 kali 9x kurang 3 tambah 4. Baru kita kalikan masuk 5-nya. 5 kali 9x kita dapat 45x. Baru 5 kali min 3 kita dapat min 15. Baru kita tambahkan 4. Baru kita dapat hasilnya 45x kurang 11. Jadi itulah bundaran f bundaran g-nya. Selanjutnya kita mencari G bundaran fx, di mana ini artinya nilai f itu kita masukkan ke G, di mana kita cari dulu G itu kan 9, kita masukkan 9. Baru f itu kan 5x tambah 4, kita taruh 5x tambah 4, kita kurangi 3, itu dari gx-nya ya teman-teman. Baru kita kalikan 9 kali 5x dapat 45x, baru 9 kali 4 dapat 36 kurang 3, dapat hasilnya 45x tambah 33. Jadi kayak gitu soal yang nomor 1 teman-teman.
Selanjutnya saya Kristi ingin menjelaskan soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 4x dan gx sama dengan x kurang 6. Tentukan g bundaran fx dan f bundaran gx. Jawab, g bundaran fx sama dengan g tambah f kali x, di mana nilai g itu min 6 dan nilai fx itu 4x. Jadi hasil yang kita dapat itu 4x kurang 6. Selanjutnya f bundaran gx, yang kita ketahui nilai f-nya itu 4x dan nilai gx-nya itu x kurang min 6. Jadi kita masukkan aja langsung di teman-teman. Berarti 4x kurang 6. Jadi g bundaran f dan f bundaran g itu sama-sama 4x kurang 6. Selanjutnya saya Kristi ingin menjelaskan soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan 3x kurang 6. Tentukan g bundaran fx dan f bundaran gx. Jawab, f bundaran gx sama dengan 2 dikali 3x kurang 6 tambah 1. Kita kalikan 2 kali 3 itu dapat 6x, baru 2 kali min 6 dapat min 12 ditambah 1, jadi hasilnya 6x kurang 11. Selanjutnya kita cari g bundaran fx, di mana 3 dikali 2x tambah 1 kurang 6. Kita kalikan 3 kali 2x dapat 6x, baru 3 kali 1 dapat 3, dikurangi 6, hasilnya 6x kurang 3. Selanjutnya, saya Fradita akan menjelaskan tentang contoh soal fungsi komposisi dari nomor 4 sampai 6. Yang keempat yaitu diketahui fungsi fx sama dengan 5x tambah 7 dengan fungsi gx sama dengan 6x kurang 2. Tentukan f bundaran gx. F bundaran gx sama dengan f dikali g dikali x, di mana diketahui fx itu 5x tambah 7 dan gx itu 6x kurang 2. Nilai-nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam persamaan yang menghasilkan 5 dikali 6x kurang 2 ditambah 7. Dan dijumlahkan menghasilkan 30x kurang 10 ditambah 7. Hasilnya yaitu 30x dikurang 3. Selanjutnya yaitu nomor 5, diketahui f bundaran gx sama dengan 10x ditambah 7 dan fx sama dengan 2x kurang 1. Tentukan fungsi gx. F bundaran gx sama dengan 10x ditambah 7. F dikali G dikali X sama dengan 10X ditambah 7, di mana diketahui Fx itu sama dengan 2X kurang 1. Dimasukkan ke dalam persamaan menjadi 2 dikali Gx dikurang 1 sama dengan 10X ditambah 7. 2 dikali Gx min 1-nya tadi pindah tempat dan berubah tanda menjadi 10X ditambah 7 ditambah 1. 2 dikali Gx sama dengan 10X ditambah 8. Gx sama dengan 10X ditambah 8 per 2. Gx sama dengan 5X ditambah 4. Selanjutnya yaitu nomor terakhir di dalam contoh soal fungsi komposisi, yaitu nomor 6. Diketahui G bundaran Fx sama dengan 12X ditambah 5 dan Gx sama dengan 3X ditambah 2. Tentukan Fx. G bundaran Fx sama dengan 12X ditambah 5, di mana diketahui Gx itu sama dengan 3X ditambah 2, dan dimasukkan ke dalam persamaan menjadi 3Fx ditambah 2 sama dengan 12X ditambah 5. 3Fx dan positif 2 tadi berubah tanda dan berubah tempat menjadi 12X ditambah 5 dikurang 2. 3Fx sama dengan 12X ditambah 3. Fx sama dengan 12X ditambah 3 per 3. Fx sama dengan 4X ditambah 1. Halo, saya Miko. Di sini saya akan menjelaskan pengertian inverse. Dalam bahasa Inggris, inverse memiliki arti terbalik. Dengan begitu, fungsi inverse adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Pada umumnya, inverse fungsi dinyatakan dengan lambang f pangkat min 1. Inverse atau kebalikan dari fungsi tidak selalu menghasilkan fungsi. Syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi inverse adalah jika f merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Memisalkan fx sama dengan y, menyatakan x dalam y, menentukan rumus dari inverse x dengan mengingat inverse y sama dengan x dari mengganti variabel y dengan x. B. Sifat fungsi inverse. Dari diagram di samping, diketahui bahwa fungsi f, x,
memetakan setiap anggota dari himpunan A ke himpunan B. Dan GX melanjutkan pemetaan dari setiap anggota di himpunan B ke himpunan C. Sehingga fungsi konversisi G, O, F, X memetakan setiap anggota di himpunan A langsung ke himpunan C. Inverse dari fungsi-fungsi tersebut melakukan pemetaan yang berkebalikan, yaitu G min 1X memetakan setiap anggota dari himpunan C ke himpunan B, dan F min 1X melanjutkan pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Sehingga fungsi konposisi dari fungsi-fungsi inverse itu yaitu F min 1 O G min 1 X. Memetakan setiap anggota dari himpunan C ke himpunan A. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan sifat-sifat fungsi inverse sebagai berikut. Gambar ada di bawah dan ada di sampingnya teman-teman. Jadi teman-teman, saya Ninie akan menjelaskan contoh soal fungsi inverse yang pertama dan yang kedua. Soal yang pertama, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 5x dikurang 10. Kita jawab, jadi fx itu kita ibaratkan sama dengan y. 5x dikurang 10 sama dengan y. 5x sama dengan y ditambah 10. X sama dengan Y ditambah 10 per 5. Fungsi inverse Y sama dengan Y ditambah 10 per 5. Kita ubah menjadi fungsi inverse X sama dengan X ditambah 10 per 5. Contoh soal selanjutnya yang kedua yaitu diketahui fx sama dengan 10x dikurang p dengan fungsi inverse ketika x 12 sama dengan 6. Tentukanlah nilai p-nya. Kita jawab, y sama dengan 10x dikurang p. Y-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi 10x dikurang p sama dengan y. 10x sama dengan y ditambah p. X sama dengan Y ditambah P per 10. Jadi, fungsi inverse X-nya sama dengan X ditambah P per 10. Fungsi inverse ketika X 12 sama dengan 6 menjadi 12 ditambah P per 10 sama dengan 6. 12 ditambah P sama dengan 60, di mana 60-nya kita dapat dari 10 dikali 6. Sehingga P sama dengan 60 kita kurangkan dengan 12 sama dengan 48. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Priscilia Angin. Di sini saya ingin menjelaskan contoh soal dari fungsi inverse, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama itu adalah tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 4 dikurang 1 per 3x. Langsung saja kita jawab. Di sini kita misalkan saja bahwa fx itu sama dengan y ya teman-teman. Jadi fx sama dengan 4 kurang 1 per 3x. Maka y sama dengan 4 dikurang 1 per 3x. Jadi di sini teman-teman kita harus mengingat bahwa setiap angka yang ada x-nya itu kita pindahkan di sebelah kiri, dan juga sebaliknya jika tidak ada x-nya kita pindahkan di sebelah kanan. Maka hasilnya itu adalah 1 per 3x sama dengan 4 dikurang y. Maka x sama dengan buka kurung 4 dikurang y tutup kurung dikali 3 per 1. Maka x sama dengan, di sini kita cukup kali silang saja menjadi 4 dikali 3 menjadi 12, min y dikali 3 per 1 menjadi min 3y. Maka f inverse-nya itu adalah 12 dikurang 3x. Jadi itu dia hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya mari kita lihat contoh soal nomor 4, di mana soalnya itu adalah diketahui fx sama dengan 6x tambah 2 per 8. Yang ditanya itu adalah nilai f inverse 10-nya. Langsung saja kita jawab. Seperti yang saya bilang di contoh soal nomor 3 tadi teman-teman, kita misalkan bahwa fx itu sama dengan y. Jadi y sama dengan 6x tambah 2 per 8. Sampai di sini kita harus ingat bahwa nilai y itu harus kita ubah menjadi x. Bagaimana caranya? Caranya mudah teman-teman. Kita tinggal putar posisi saja, di mana y itu menjadi di sebelah kanan, sedangkan x itu menjadi di sebelah kiri. Jadi 6x tambah 2 per 8 sama dengan y. Sampai di sini, kita tinggal kali silang saja teman-teman. Jadi hasilnya itu adalah 6x tambah 2 sama dengan 8 dikali y menjadi 8y. Seperti yang saya bilang tadi juga teman-teman di soal nomor 3, bahwa setiap angka yang ada nilai x-nya itu kita pindahkan di sebelah kiri, sedangkan yang tidak bernilai x kita pindahkan di sebelah kanan. Jadi hasilnya itu adalah 6x sama dengan 8y dikurang 2. Maka x sama dengan 8y kurang 2 per 6. Jadi f inverse-nya itu adalah 8x dikurang 2 per 6. Jadi teman-teman di mana contoh Jadi di mana soal kita tadi itu yang ditanya itu adalah f inverse 10-nya. Jadi
F inverse 10-nya itu adalah kita tinggal mengubah saja nilai X ini menjadi nilai 10. Jadi 8 dikali 10 dikurang 2 per 6. 8 dikali 10, 80 dikurang 2 per 6. 80 dikurang 2 hasilnya 78. Jangan lupa 6-nya per 6 sama dengan hasilnya adalah 16. Jadi 78 per 6 sama dengan 16. Jadi teman-teman, itu dia contoh soal yang dapat saya jelaskan di dalam fungsi inverse ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah semuanya, sekian video penjelasan kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Gracias. Terima kasih. Bonjour. Kamsahamnida. Arigato. Thank you. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you